bertumbuh dengan iman, menjadi pintar dan hebat. Yuk mengenal dan meneladani firman Tuhan Di program Sekolah Minggu Gembira. Dengan konsep yang baru ini, kita mau fokus membahas kitab Perjanjian Baru, yaitu mujizat dan ajaran Yesus. Nah, adik-adik yang sedang menonton, perhatikan baik-baik ya semua cerita hari ini, karena nanti di bagian akhir akan ada pertanyaan, dan yang bisa menjawab dengan tepat akan mendapat hadiah menarik dari Sekolah Minggu Gembira. Biblo! Shalom. Shalom Biblo! Biblo dan Pak Pendeta, hari ini aku senang sekali dan ingin berterima kasih kepada Tuhan karena sudah menjawab doa-doaku. Aku tersentuh deh. Mantap. Wah, doa apa itu Kak Cindy? Rahasia dong Pendeta. Oke Kak Cindy, kalau belum bisa menceritakan, nggak apa-apa. Tindakan Kak Cindy yang berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan itu sesuatu yang sangat bagus loh. Ya kan Biblo? Kak Cindy keren. Aku jadi malu. Nah, gimana kalau kita langsung saja pergi ke zaman Perjanjian Baru? Mau dong Pendeta. Hari ini kita kemana ya? Temuilah 10 orang kusta. Hah? Orang kusta? Kalau begitu... Kak Cindy, jangan takut. Ini pelajaran dari firman Tuhan. Jadi, Kak Cindy nggak perlu takut ya. Baiklah Pendeta. Nah, kalau begitu, ayo kita berangkat. Wah, itu dia Pendeta. 10 orang kusta. Ya, ayo kita lihat. Ucapan terima kasih dari seseorang. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kejadian itu terjadi saat Yesus dalam perjalanan menuju Yerusalem, melewati daerah di antara Samaria dan Galilea. Apa kalian sudah dengar? Oh, seorang guru bernama Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit itu. Iya, betul. Benarkah? Jangan kencang-kencang. Nanti orang lain bisa dengar. Baiklah. Jadi, kita punya harapan ya? Oh, lihat itu Yesus datang. Oh, Yesus! Yesus, di sini. Oh, Yesus! Kasihanilah kami! Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Apa? Imam-imam? Bagaimana kalau nanti kita diusir? Betul. Kita ke desa sini saja hampir membuat keributan. Kenapa berpikir begitu? Yang penting bisa sembuh. Apapun akan kulakukan. Kita jangan begitu. Mari kita percaya pada Yesus. Wah, tanganku sudah sembuh. Wajahku. Aku pun sudah sembuh. Terima kasih. Bukan saatnya kita begini. Ayo tunjukkan diri ke orang-orang. Aku juga. Ibuku pasti sangat senang. Loh Pendeta, setelah mereka menunjukkan kesembuhan kepada para imam, lalu mereka kemana lagi Pendeta? Wah iya, Kak Cindy ternyata menyimak juga ya. 10 orang kusta itu memohon untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi setelah mereka sembuh, mereka ternyata lupa untuk datang kepada Tuhan Yesus. Iya tuh Pendeta, kenapa mereka tidak berterima kasih ya kepada Tuhan? Lalu kenapa Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang-orang seperti itu? Ya, karena saat itu orang-orang yang sakit kusta diperlakukan dengan buruk. Mereka diusir dan tidak boleh tinggal di dalam desa. Bukan hanya 1 orang saja, tetapi 10 orang kusta yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk datang ke desa demi menemui Tuhan Yesus. Oh,
jadi Tuhan Yesus menyembuhkan mereka karena tersentuh dengan keberanian mereka dan iman mereka ya Pak Pendeta? Ya, bisa jadi seperti itu. Tetapi Kak Cindy tahu nggak? Ada pelajaran penting dari kejadian ini loh. Pelajaran penting? Apa tuh Pendeta? Ya, karena tadi ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ternyata 9 orang dari 10 itu melupakan dan tidak datang kembali kepada Tuhan Yesus. Itu artinya hanya tersisa 1 orang saja. 1 orang ini tidak melupakan Tuhan Yesus, tetapi dia kembali untuk memuliakan Allah dan mengucapkan syukur terima kasih kepada Yesus. Hanya 1 Pak Pendeta? Betul, hanya 1 orang saja. Dan itu adalah orang Samaria. Setelah Tuhan Yesus melihat imannya, Yesus memberikan pujian kepada 1 orang ini. Wah, kalau begitu banyak orang ya yang doanya terjawab tapi tidak bersyukur dan tidak berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Semoga kita tidak seperti itu ya adik-adik. Wah, jangan seperti itu ya adik-adik ya. Sebaliknya kita harus melihat orang Samaria yang disembuhkan ini. Menunjukkan contoh tentang ucapan terima kasih yang tulus kepada Tuhan Yesus. Kalau begitu, ayo kita baca sama-sama dan menghafal ayat firman Tuhan ini. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lukas 17 ayat 15 sampai 16. Amin. Jadi, ayo adik-adik, kita selalu ingat untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, Berterima kasih, memuji Tuhan. Adik-adik, di awal tadi Kak Cindy sudah sampaikan bahwa akan ada hadiah menarik untuk kamu yang bisa menjawab pertanyaan dengan tepat. Nah, ini dia pertanyaannya. Belajar dari cerita tadi, mengapa 1 orang kusta yang sudah disembuhkan datang kembali dan tersungkur di depan kaki Yesus? Dan apa yang bisa kita contoh dari perbuatan orang itu? Kamu bisa menuliskan jawaban di kolom komentar di episode ini ya. Tapi jangan lupa daftar dulu di link yang ada di bawah ini. Saat menjawab, tuliskan nama lengkap dan asal gereja kamu yang sudah kamu daftarkan ya. Pemenang akan dihubungi oleh tim Sekolah Minggu Gembira.